Berikutnya perbaikan bor untuk menyempurnakan model atau Rutherford adalah yang kedua setelah momentum sudut ya. Elektron pada orbit stasionernya tidak memancarkan maupun menyerap energi, sehingga elektron tetap stabil ketika mengelilingi. Tapi ketika elektron pindah ke lintasan lain, maka elektron tersebut akan memancarkan atau menyerap energi. Ketika pindah dari luar ke dalam, istilah kerennya transisi, atau dari dalam keluar, istilah kerennya eksitasi. Nah, pada saat itulah elektron memancarkan atau menyerap energi, di mana energi yang dipancarkan maupun yang diserap dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang nantinya sesuai dengan spektrum garis seperti yang diamati oleh spektrometer massa. Sekarang, berapakah energi yang diserap atau yang dipancarkan elektron? Kita hanya mengurangkan energi tiap lintasan elektron tersebut. Kalau pindah dari A ke B, bisa EA kurang EB atau EB kurang EA, ya. Nah, energinya inilah nanti dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ingat, gelombang elektromagnetik sama dengan foton energinya, bisa H dikali F atau H dikali C per lambda. Kalau rumus ini kita masukkan kemari, kemudian energinya kita gantilah rumus kita yang tadi, minus 13,6 per N kuadrat dalam satuan elektron volt, maka kita akan peroleh EA nya kita ganti minus 13,6 per NA kuadrat, EB nya diganti juga minus 13,6 per NB kuadrat, sehingga kalau ini kita jabarkan, kita masukkan nilai H, C kecepatan cahaya, nilai 13,6 kita konversikan ke joule, maka panjang gelombang yang dihasilkan adalah 1 lambda R dikali 1 NA kuadrat dikurang 1 NB kuadrat. NA adalah lintasan yang dituju oleh elektron, sementara NB adalah lintasan dari mana elektron berasal. Sedangkan R konstanta Rydberg nilainya 1,09 kali 10 pangkat 7. Perbaikan inilah sebagai solusi bahwasannya elektron bisa menghasilkan spektrum, yaitu spektrum garis, ketika dipancarkan panjang gelombang sebesar 1 lambda R sama dengan dikali 1 NA kuadrat dikurang 1 NB dikuadratkan. Baik, setelah kita menghitung panjang gelombang yang dihasilkan ketika elektron bertransisi maupun bereksitasi, sekarang kita akan lihat spektrum gelombang elektromagnetik yang dihasilkan model atom tersebut. 1. Kalau yang dituju elektron adalah lintasan pertama dan asal elektron dari lintasan 2, 3, 4 dan seterusnya, dikenal deretnya dengan deret Riemann, spektrum yang dihasilkan spektrum ultraviolet. Kalau yang dituju lintasannya 2, asalnya dari 3, 4, 5 dan seterusnya, nama deretnya deret Balmer, spektrum yang dihasilkan adalah cahaya tampak. Ya, cahaya tampak ini magic kuhidinium. Nah, ini berada pada deret Balmer, Na sama dengan 2. Next, kalau lintasan yang dituju 3, asalnya 4, 5, 6 dan seterusnya, nama deretnya Paschen, spektrum yang dihasilkan inframerah tingkat 1. Ya. Berikut, jika yang dituju Na-nya 4, Nb-nya 5, 6, 7 dan seterusnya, nama deretnya Beckett, spektrumnya inframerah tingkat 2. Terakhir, kalau Na yang dituju 5,
asalnya 67 dan seterusnya. Nama dereknya Fünf ini bahasa Jermannya 5 ya. Sementara spektrum yang dihasilkan adalah sinar inframerah tingkat 3. Ini hanya masalah kecerahan si merah ya. Ini mungkin merah cerah, merah yang kurang cerah, mungkin ini warna pink, lebih kurang seperti itu. Nah, inilah derek, nama derek dan spektrum yang dihasilkan model atom hidrogen. Jadi cara mengingatnya gini, Lina baru pada berangkat Pak, boleh ya. Ada buku membuat seperti itu. Lina baru pada berangkat Pak, atau Liman Bapak Brafun, boleh ya. Boleh Liman Bapak Brafun atau Lina baru berangkat Pak. Ini cara namanya apa? Nama derek di spektrum atom hidrogen. Berikutnya kita akan lihat apa yang menjadi kelemahan model atom Bohr. Baik, kajian terakhir di model atom Bohr, kita akan lihat bagaimana kelemahan atau beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan teori model atom Bohr. Pertama, kelemahan model atom Bohr ini tidak mampu menjelaskan efek Zeeman. Ya, efek Zeeman ini agak sulit kalau dijelaskan di tingkat SMA. Ya, kalau nanti anak-anak tertarik mendalami fisika, ya, masuklah ke jurusan fisika, khusus kajian fisika nuklir, ya. Nah, di sana akan dikaji lagi lebih dalam mengenai efek Zeeman. Efek Zeeman ini ketika elektron tereksitasi, ada spektrum-spektrum tambahan yang dihasilkan di luar spektrum ini. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan model atom Bohr, ya. Ada juga faktor medan magnet di sana yang agak kesulitan kita menjelaskannya untuk tingkat pemahaman SMA, ya. Nah, kemudian yang paling perlu diingat adalah yang kedua. Model atom Bohr hanya berlaku untuk atom hidrogen. Jika atomnya berelektron banyak, artinya kalau hidrogen kan H11 ya, elektronnya 1. Kalau atom itu pada helium, mungkin litium atau yang lain, model atom Bohr kesulitan ya untuk menjelaskan spektrum yang terjadi di atom berelektron banyak. Ya, jadi itu yang kedua. Ini yang perlu diingat yang mana. Kemudian yang ketiga, melanggar prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya, ini juga ada suatu kajian nanti di fisika modern tentang ketidakpastian Heisenberg ketika menganalisis fenomena atom, fenomena cahaya, ya, di mana menurut Heisenberg mustahil kita menentukan atau menghitung besaran dua variabel sekaligus. Ya, jadi untuk poin 1 dan 3 ini untuk pengayaan dan pendalaman. Saya ketuk hati anak-anak yang tertarik ingin mendalami bagaimana fenomena, keajaiban dan ketakjuban luar biasa yang ada di dunia atom. Silakan, saya mengundang kalian masuklah ke dunia fisika untuk berkenalan ya, dengan berbagai fenomena yang ada di atom. Jadi kembali lagi ke konteks kita, yang paling utama kelemahan model atom Bohr adalah tidak mampu menjelaskan spektrum yang dihasilkan atom di luar atom hidrogen. Dan tentunya nanti kelemahan model atom Bohr ini menjadi tantangan tersendiri untuk ilmuwan-ilmuwan fisika selanjutnya, sampailah nanti ke era Erwin Schrödinger ya, yang bisa menyusun persamaan teori medan